biasanya belajar sampai jam 12, ini kita belajar hanya sampai jam 11. Jadi mungkin di minimalis ya waktunya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya minta tolong Lintin memimpin doa, silakan. Udah mulai. Udah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau mengingatkan untuk materi minggu lalu itu masih berkaitan dengan materi minggu ini ya. Jadi tugas-tugas minggu lalu yang kalian kerjakan itu semuanya masih sinkron ya dengan materi minggu ini. Karena untuk bab ini kita belum selesai. Jadi Ibu minta tolong nanti catatannya itu kalian buat menjadi satu gabungan untuk bab yang hari ini ya dengan minggu lalu. Kemudian Ibu mau tanya, tugas-tugas yang Ibu berikan kemarin itu sudah dikerjakan semua kan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, terus Ibu minta tolong dengan kalian hari ini pada saat kalian belajar, kalian itu benar-benar diniati untuk mencari ilmu ya, benar-benar diniati untuk memperbaiki karakter. Maksud memperbaiki karakter itu gimana? Jadi kalian itu sabar menghadapi kendala-kendala yang ada di kanan kiri kalian, terus kalian juga tetap antusias ya mengikuti pembelajaran. Oke? Ibu mau mengingatkan juga untuk hari ini materi kita itu memiliki beberapa tujuan ya yang kita pelajari. Boleh kalian simak ya dari PowerPoint-nya. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang PowerPoint yang ada materi kerajaan hari ini. Oh iya, pretestnya tadi dikumpulkan ya yang 2 soal. Ibu sudah ngasih pretest tadi. Tolong dikumpulkan ya ini nanti ya. Dikumpulkan itu sebagai evaluasi awal kalian. Bagaimana kalian sebelum belajar itu hasilnya seperti apa, dan setelah belajar itu hasilnya bagaimana. Oke, selanjutnya disimak materi hari ini. Jadi kalian belajar untuk hari ini itu ada beberapa tujuan ya. Tujuan pembelajaran. Terus Bu Guru minta tolong tadi absennya dikelilingi ya. Tadi absennya sampai mana? Sampai di Mbak. Ini tolong nanti di absennya dikelilingi ya. Karena kan temennya ada sebagian yang tidak masuk. Jadi nanti kalau ini kan biar Ibu bisa ketahuan siapa yang upacara dan siapa yang hadir. Ya, disimak tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini. Jadi ini kenapa sih Bu kok dibuat tujuan seperti ini? Agar proses pembelajaran kita tuh tahu arahnya. Jadi setelah kita belajar, ini loh tujuannya, kita tahu. Jadi pengetahuan itu kita ambil ilmunya, begini yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Yaitu menyebutkan 5 nama kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, menjelaskan letak wilayah kerajaan dengan tepat ya, lalu menjelaskan potensi sumber daya alam dan letak geografis, dan baca ya, lihat. Lalu ada menganalisis pengaruh potensi, kemudian menyajikan pengaruh sikap integritas. Coba Bu Guru mau tanya, untuk materi minggu lalu itu ada nggak yang masih ingat itu tentang materi apa? Yang paling pokok kita mempelajari tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya, kita masih ingat. Kalian ingat kan? Masuknya agama Islam ke Indonesia itu karena adanya perdagangan. Ya, karena adanya perdagangan, benar Mbak. Jadi karena adanya perdagangan, maka karena transaksi perdagangan dan interaksi antar masyarakat dunia, khususnya dari Gujarat, dari Arab, maka perkembangan agama Islam itu masuk di wilayah Nusantara. Pertama kali, ya, saya ingatkan kembali untuk daerah Aceh. Jadi Aceh itu pertama kali perkembangan Islam. Kalau mungkin kita baca dalam buku, itu perkembangan Islam itu di abad ke-13.
ya kan? Gitu kan kemarin minggu yang lalu. Tetapi sebenarnya kalau menurut catatan sejarah, ada peninggalan makam, ada catatan silsilah kerajaan, itu pengaruh Islam atau kerajaan Islam itu ada mulai abad ke-7. Gitu. Jadi menurut silsilah kerajaan dan menurut sejarah-sejarah peninggalan di masa kesultanan kerajaan tersebut, maka pengaruh Islam itu masuk ke Indonesia di abad ke-7. Ya, itu pasti ingat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada permasalahan yang sebelum kita belajar itu apa sih yang akan kita analisis nanti dalam pembelajaran. Kita simak, lihat anak-anak. Bagaimanakah potensi sumber daya alam dan letak geografis kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Dan apakah sikap integritas mempengaruhi keberlangsungan bangsa? Nanti ini akan kita kupas dan akan kita cari jawabannya, kita pelajari. Ya, oke? Selanjutnya disimak. Nah, sebelum kalian menjawab secara objektif permasalahan di atas, kita simak dulu pembahasan materi berikut. Kalian buka buku catatannya, buka. Nah, ini LKPD-nya saya bagikan ya. Ini nanti LKPD saya bagikan. Ini nanti tugas kalian. Nah, sekarang disimak lagi di sini ya. Materi yang ada pada PowerPoint. Ambil dulu ya bukunya. Sekarang Ibu jelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kok gampang banget ya? Pengaruh Islam itu masuk ke Indonesia. Seperti yang Ibu terangkan lalu, Islam itu bersifat damai. Tidak apa ya? Mereka datang yang membawa pengaruh Islam, para pedagang itu secara damai, tidak provokasi, tidak adu domba, sehingga masyarakat Indonesia yang memang dasarnya itu senang dengan kedamaian, rukun, ramah, itu menyambut baik adanya pengaruh Islam ke Indonesia, gitu kan? Nah, sebelum masuknya Islam itu berkembang namanya budaya Hindu-Buddha kan, dengan kerajaan. Nah, pemimpin-pemimpin kerajaan tersebut dengan adanya pengaruh Islam itu mereka tertarik masuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian mereka ada beberapa kerajaan di Nusantara, kepercayaan mereka tuh beralih dari kepercayaan Hindu-Buddha, mereka akhirnya tertarik memeluk agama Islam, gitu kan ceritanya. Nah, di sini setelah para raja dan bangsawan memeluk Islam, dengan sendirinya rakyat akan mengikuti karena masyarakat menganggap apa yang dilakukan pemimpin akan dijadikan panutan rakyat. Contoh nih, kerajaan Mataram. Mataram itu ada di Jogja kan? Ya. Di Yogyakarta atau Jawa Tengah. Sebenarnya kerajaan Mataram itu pada dasarnya mereka itu adalah pemeluk Hindu-Buddha. Gitu. Jadi kerajaan itu penuh dengan tradisi Hindu-Buddha. Kemudian dengan adanya pengaruh Islam, mereka tertarik karena Islam suasananya damai, terus tidak adanya pembagian kasta. Kalau di Hindu ada nggak pembagian kasta? Ada kan pembagian kasta. Nah, kemudian akhirnya tokoh-tokoh dari kerajaan Mataram, Sultanan Mataram itu mereka memeluk Islam. Nah, otomatis karena mereka memeluk Islam, masyarakatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, kan? Oke, selanjutnya simak PowerPoint-nya boleh. Nah, di sini yang kita pelajari tentang konsepnya yaitu kemarin kita sudah mempelajari kehidupan masyarakat pada masa Islam ya. Nah, sekarang kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian peninggalan sejarah masa Islam ini untuk minggu yang akan datang. Saya baca. Pada masa perkembangan Islam ada beberapa kerajaan yang muncul. Nah, kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan. Sebenarnya sama aja ya kerajaan dengan kesultanan. Hanya kalau dalam Islam kerajaan itu disebut kesultanan. Jadi kalau dengar kesultanan di daerah Hamengkubuwono, Kesultanan Hamengkubuwono, Kesultanan Banjar, itu sebenarnya kerajaan. Jadi mereka peninggalan tradisi-tradisi kerajaan. Jadi sampai sekarang tetap masih ada ya. Kemudian Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13.
Masehi. Tetapi menurut bukti sejarah dan beberapa keterangan diceritakan bahwa Islam sudah dikenal di Indonesia paling tidak sejak abad ke-7. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan abad ke-11 Islam mulai berkembang di Jawa. Dan pada abad ke-13 berkembang semakin luas dengan munculnya kerajaan-kerajaan di beberapa wilayah Nusantara. Sebelum masuk ke LKPD, kalian Ibu harap menyimak video yang akan Ibu sajikan ini. Kalian simak ya. Bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan data belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika mau belanja apa nak? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya Dik, Ibu ambil dulu bahan-bahan. Dari tayangan video ini kita bisa mengambil sedikit atau banyak ya? Banyak hikmah dari sajian video ini. Nah, berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi oke, sekarang kalian boleh berdiskusi, boleh dibentuk diskusi, silakan untuk menjawab LKPD yang ada pada kelompok kalian. Silakan. Semua sudah? Belum ada? Sudah selesai? Udah. Nah, sekarang Ibu minta tolong dari kelompok 4, silakan dibacakan LKPD nomor 1. Coba, silakan. Siapa itu yang kelompok 4? Ya, silakan nomor 1. Dibaca dulu. Pada masa perkembangan Islam dan beberapa kerajaan yang muncul, kerajaan Raja Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Tetapi menurut bukti sejarah dan beberapa keterangan diceritakan 5 Jawa Karo. Oke. Kira-kira jawaban dari kelompok 1 benar ya? Nah. Untuk analisis, saya minta salah satu dari kalian menyajikan analisis ke depan. Silakan. Sini Mbak, di sini. Berdasarkan kegiatan mengamati penyajian materi pada PowerPoint, membaca buku dan bertokoh yang Karena kerajaan Islam begitu ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar wilayah. Oke, nah, jadi sangat berpengaruh. Ya, terima kasih. Tadi kalian bisa mengambil 5 ya? Iya. Dari analisis tadi silakan diluruskan, kalau ada yang kurang ditambahkan. Nanti LKPD-nya kumpul ke Ibu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya, namanya siapa saja. Di situ sudah Ibu kasih kolom nama kelompok ditulis. Kemudian sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau berpesan kepada kalian, yaitu berkaitan dengan materi hari ini mengenai integritas. Kalian sudah mendapat ilmu baru kan tentang integritas? Iya. Jadi Ibu berharap kalian menjadi generasi penerus bangsa wanita yang memiliki integritas. Integritas itu cinta dengan kebenaran. Kalian menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang baik. Nah, karena selanjutnya nanti negara ini akan diwariskan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kalian. Kepada kalian kan? Kalian adalah pewaris dari negara tercinta kita ini. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran mengenai integritas dan cinta kepada tanah air kalian. Nah, sebelum ditutup, Ibu minta tolong yang memimpin doa. Mbak, silakan memimpin doa. Silakan. Ya,